making disciples, transforming lives. Shalom semua, sudah lama tidak berjumpa dengan seluruh jemaat dari GMS Tangerang. Itu sebabnya saya sepanjang khotbah 7 kali ini, saya juga memberikan pesan khususnya tentang pemulihan hubungan. Ibadah ketiga, bagaimana kita bisa memulihkan hubungan yang rusak. Ibadah sebelumnya dengan ibadah ini saling komplementari. Oke, saudara, mari kita buka firman Tuhan, Matius pasal yang kelima, kita baca ayat yang ke-9. Matius 5, kita baca ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kata membawa damai di sini dalam terjemahan bahasa Inggris pakai kata peacemaker, orang yang menciptakan perdamaian. Terjemahan yang lain mengatakan membawa damai itu pakai kalimat mengusahakan perdamaian, bekerja membawa damai. Bahasa Indonesia sehari-hari membawa damai di antara manusia. Saudara, ada satu keahlian atau kemampuan yang perlu kita pelajari di dalam kehidupan ini. Kemampuan atau keahlian ini adalah bagaimana kita bisa memulihkan hubungan yang rusak dan menyelesaikan konflik. Karena kalau kita nggak bisa menyelesaikan konflik di tempat kerja, di sekolah, di kampus, di rumah tangga, di gereja, maka mustahil kita itu bisa punya kedamaian atau punya damai sejahtera di hati. Mustahil kita bisa bahagia. Di ibadah kedua, sekalipun saya jelaskan, sekalipun Anda punya pencapaian, Anda punya uang banyak, Anda berhasil, tapi kalau Anda punya hubungan yang rusak dan ada konflik tidak terselesaikan, itu akan mencuri kebahagiaan saudara. Anda sulit untuk menjadi bahagia. Kita pelajari ini dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Anda bisa berlibur ke Hawaii atau ke Switzerland. Apa yang terjadi kalau di situ Anda dengan istri bertengkar atau Anda dengan anak-anak bertengkar? Saudara dengan pasangan bertengkar, saudara. Sekalipun tempatnya itu menyenangkan dan indah, tapi kalau Anda konflik, maka itu menjadi tidak menyenangkan dan tidak membahagiakan. Saudara, itu sebabnya kita perlu punya yang namanya hikmat, bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik dan memulihkan hubungan yang rusak. Yang setuju katakan amin. Alkitab berkata salah satu tanda bahwa kita itu adalah anak Allah adalah kita itu membawa damai, menciptakan perdamaian, berusaha bekerja untuk sebuah perdamaian. Alkitab tidak berkata berbahagialah orang yang suka damai, karena pada dasarnya kita semua suka damai dan tidak suka ada konflik. Tapi lebih spesifik Tuhan itu berkata berbahagialah orang yang membawa damai, bukan suka damai. Kenapa membawa damai itu menjadi berharga? Karena memang membawa damai, mengusahakan perdamaian atau bekerja untuk membawa perdamaian itu sulit. Katakan sulit. Beberapa di antara kita bahkan membiarkan konflik itu tanpa membereskannya. Beberapa kita mengabaikannya. Anda mungkin konflik dengan seseorang di tempat kerja, ya, atau bahkan dengan seseorang di gereja, atau dengan orang di rumah tangga Anda dengan anak, dengan orang tua. Beberapa di antara Anda sudah putus hubungan sama yang namanya family. Ada saudara kandung apa dan sebagainya. Anda putus hubungan gak bicara. Ada beberapa bahkan dengan orang tuanya sendiri sudah gak ngomongan. Saya pernah, saudara, terima konseling. Seseorang yang bahkan sudah pisah ranjang sama pasangannya, sudah bertahun-tahun. Bapak Ibu, Tuhan ingin kita itu membawa damai, mengusahakan perdamaian.
terjadi yang namanya rekonsiliasi. Yang setuju katakan amin. Tiba-tiba turun dari surga. Ini emas dari surga. Nah, kenapa ini penting? Yang pertama, kalau kita membiarkan konflik dan tidak membereskannya, bahkan kita berpikir atau saudara kita membiarkan itu terjadi dan bertindak seolah-olah tidak ada konflik, membiarkan itu dan melanjutkan hidup, saudara, ada beberapa hal yang akan terjadi. Yang pertama, persekutuanmu dengan Tuhan terhalang. Persekutuanmu dengan Tuhan itu jadi ada halangan. Alkitab berkata kalau engkau tidak bisa mengasihi orang yang kelihatan, yang horizontal, sesama kita, engkau sulit bisa mengasihi Tuhan. Yang kedua, doamu akan terhalang. 1 Petrus berkata, hai suami-suami, perlakukan istrimu dengan bijaksana sebagai teman pewaris, dan lain sebagainya, supaya ada kata-kata doamu tidak terhalang. Doa kita bisa terhalang kalau kita punya hubungan dengan orang lain tidak beres. Yang ketiga tadi saya sudah sebutkan, Anda akan menjadi sulit untuk bahagia. Kebahagiaan Anda terhalang. Tidak peduli Anda itu wajah Anda terpampang menjadi orang paling kaya, menjadi pebisnis paling sukses, punya penghargaan banyak, Anda punya uang banyak, jabatan tinggi. Tapi kalau Anda punya hubungan itu rusak, Anda dengan orang tua konflik dan tidak terselesaikan, Anda punya hubungan dengan anak gak harmonis, dengan pasangan gak harmonis, itu semua merenggut kebahagiaan. Sesungguhnya Tuhan itu meletakkan kebahagiaan itu bukan di barang, bukan di status, tapi dalam hubungan. Saudara, karena hubungan itu sesuatu yang intrinsik, itu bicara tentang nilai di dalam kehidupan. Yang ekstrinsik itu bicara tentang barang, kekayaan, status, kesenangan. Kebahagiaan itu terletak di dalam, katakan di dalam. Termasuk salah satunya adalah hubungan-hubungan yang kita miliki. Saudara, itu akan mencuri kebahagiaan saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan saudara? Kita perlu mengusahakan perdamaian. Yakobus 3:18 mengatakan begini. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang apa saudara? Mengadakan damai. Versi Firman Allah yang hidup memberikan kalimat yang lebih mudah untuk kita bisa tangkap. Orang-orang pendamai itu akan menanam benih-benih perdamaian dan akan menuai panen kebaikan atau tuaian kebaikan dalam hidup ini. Jadi kalau Anda menabur gosip, Anda akan menuai orang-orang menggosipkan Anda. Kalau Anda menabur kepahitan, Anda akan mendapatkan kepahitan. Kalau Anda tabur kebencian, Anda akan mendapatkan kebencian itu kembali. Kalau Anda menabur kemarahan, menanam kemarahan, Anda akan mendapatkan kemarahan. Dan apa yang Anda tabur, Anda akan tuai lebih besar. Anda tanam 1 biji mangga, Anda akan menuai 1 pohon mangga. Yang dimana itu ada banyak buah. Kita akan menuai lebih banyak dari apa yang kita tabur. Kita harus menanam benih-benih perdamaian. Katakan amin. Dan saya akan bagikan ada 7 poin bagaimana Anda bisa memulihkan hubungan yang rusak dan menyelesaikan konflik. 7 benih ini perlu kita lakukan. Yang pertama, saudara. Saudara perlu mengambil langkah pertama atau mengambil inisiatif terlebih dahulu di dalam memulihkan hubungan. Yesus itu berkata di dalam firman-Nya Matius 5 ayat 23 sampai 24, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau teringat ada sesuatu dalam hati saudaramu
terhadap dirimu. Kata sesuatu dalam hati saudaramu itu versi terjemahan yang lain, SKK berkata, kalau engkau teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadapmu. Versi mudah dibaca, kamu teringat ada saudaramu yang sedang marah kepadamu. Engkau teringat ada sesuatu dalam hati saudaramu itu ternyata sakit hati sama marah. Maka tinggalkan persembahanmu di depan mezbah, pergilah berdamai dahulu, katakan dahulu, dengan saudaramu. Bahkan ayat yang lain mengatakan, pergilah dahulu berdamai dengan saudaramu, minta maaflah kepada mereka, baru engkau kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi kata pergilah dahulu, berdamai dulu, minta maaf dulu. Kata dulu, dahulu itu menunjukkan sebuah prioritas. Berarti Tuhan itu memprioritaskan rekonsiliasi hubungan, memulihkan hubungan yang rusak, hubungan yang tegang, hubungan yang buruk, itu lebih tinggi daripada ibadah. Berarti ini menunjukkan sebuah urgensi, katakan urgensi. Berarti kalau Anda itu punya hubungan gak beres, entahkah ada orang sakit hati sama saudara, atau bahkan Anda yang sakit hati sama orang, ada orang marah sama saudara, atau Anda yang marah sama Anda, orang yang tersinggung atau Anda yang tersinggung, kita perlu ambil langkah pertama, inisiatif pertama untuk memulihkan hubungan. Bahkan itu diletakkan di atas ibadah. Saudara, berarti Tuhan mau itu dilakukan dengan segera. Berarti kalau kita itu mengambil langkah pertama, berarti itu bicara tentang kita ini perlu melakukannya dengan sengaja. Menyelesaikan konflik itu enggak terjadi dengan sendirinya. Memulihkan hubungan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Butuh kesengajaan. Tengok kanan kiri, butuh kesengajaan. Kalau itu berupa konflik suami dengan istri, biasanya kalau konflik itu ada dua sikap yang muncul. Yang pertama adalah menyalahkan, menyerang, melampiaskan kemarahan. Yang satu itu biasanya bersembunyi atau lari. Anda responnya yang mana? Ada yang marah-marah terus, menyalahkan terus. Tapi ada yang lari dan bersembunyi. Maksudnya lari dan bersembunyi itu bagaimana? Yang bukan pembawa damai atau peacemaker itu adalah lari dari konflik. Atau menghindari konflik. Jadi ada beberapa orang itu membangun tembok emosi, menjauh. Atau tidak lagi membicarakan hal itu. Saudara, pembawa damai itu bukan menghindari konflik. Kita tahu nih di rumah, di ruangan ada gajah, tapi kita bertingkah seolah-olah gak ada gajah. Kita tidak membicarakannya. Kita tidak menghadapinya. Kita masukkan semua kotoran di bawah karpet. Pembawa damai itu juga bukan mengalah demi meredakan konflik. Mengalah itu baik. Tapi ada orang-orang yang mengalah itu tujuannya untuk memendam emosi. Ya udah aku ngalah, aku pendam emosiku supaya enggak terjadi pertengkaran lagi. Percayalah, saya sudah ketemu konseling sama orang yang begini. Beberapa orang konseling sama saya itu selalu berkata, aku sudah mengalah dan mengalah pastor. Mengalah. Tapi kenyataan bahwa yang mengalah tadi berhadapan dengan saya dan konseling berarti menandakan bahwa konflik tidak selesai. Ada beberapa orang mungkin gak konseling tapi meledak di satu titik seperti bom waktu. Mengalah, memendam perasaan tapi terluka.
nggak pernah membicarakannya dan menyelesaikan persoalan yang ada. Pembawa damai makanya sulit, karena apa? Bapak Ibu, karena harus ada usaha untuk terjadinya rekonsiliasi. Berarti kita harus menghadapi. Kalau Anda ingin menyelesaikan konflik, Anda ingin memulihkan hubungan yang rusak, Anda perlu menghadapinya. Apa yang membuat kita lari dan bersembunyi? Sama seperti Adam dan Hawa. Kenapa kok lari dan bersembunyi? Takut. Takut apa? Takut terekspos kesalahannya, kekurangannya, dan apa? Kelemahannya. Makanya dia menutupi dengan apa? Dengan daun, lalu bersembunyi dari Tuhan. Kenapa kita enggak menyelesaikan konflik? Enggak ambil langkah? Karena kita takut. Betul atau betul? Takut apa? Yang pertama, takut dilukai kembali. Takut konflik tambah jadi besar. Takut kita ditolak sama orang lain. Tapi semua ketakutan ini tidak menyelesaikan konflik. Kalau Anda mau selesaikan konflik, Anda perlu minta kasih Allah dan melangkah dengan berani. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Saudara, saya pernah mengalami yang namanya konflik. Saudara, di awal-awal saya menikah dengan satu anggota kerabat famili lah, yang lebih tua dari saya. Terjadi kesalahpahaman, yang satu emosi, saya ikut emosional. Dari situ saya menyadari saya sebagai pihak yang lebih muda, tidak seharusnya saya menanggapinya dengan reaksi yang seperti itu. Saudara, ya namanya yang lebih muda, ya akhirnya yang lebih tua itu marah. Sudah tidak lagi omongan, kalau datang sudah tidak lagi tegur sapa. Saudara, saya berusaha tapi sulit. Saya berdoa, saudara. Dan saya harus hadapi. Menghadapi apa? Saya harus hadapi konflik tersebut dengan mendatangi dan membereskannya. Sampai saya datang dan mengakui, melepaskan permintaan maaf yang tulus. Saudara, baru konflik selesai. Persoalan selesai. Hari ini hubungan kami baik. Kalau ketemu saya selalu diajak makan. Saudara. Tapi kita takut. Dan oleh sebab itu kita menundanya. Kita membuat alasan. Saudara, kita menjauh, menarik diri. Bahkan beberapa orang, saya katakan tadi, ada orang sudah gak ngomongan sama papa mamanya sudah bertahun-tahun. Ada orang sudah sampai pisah ranjang, gak membicarakannya, masalah konflik apa. Ada orang mungkin sudah sama family, sudah gak tegur sapa, sudah bertahun-tahun. Itulah sebabnya membawa damai itu sulit. Kita perlu mengambil langkah pertama, katakan mengambil langkah pertama. Gak ada konflik itu selesai kebetulan. Ada yang lari, ada yang membangun tembok emosi, menjauh, tapi gak menghadapinya. Beberapa mungkin bukan lari menjauh, tapi marah-marah, menuntut, ngomel-ngomel, menuntut, demanding. Tapi juga sama-sama tidak membicarakannya dan menyelesaikannya. Dua-duanya sulit, saudara. Apa yang lebih buruk dari sebuah pernikahan? Jadi kalau Anda belum menikah, ada yang lebih buruk kok dari yang gak menikah. Saudara, yang lebih buruk dari tidak menikah adalah Anda menikah tapi ada jarak emosi dengan pasangan. Anda punya konflik tapi tidak membicarakannya, saling menjauh dan sama-sama diam. Menjauh itu mungkin bukan dekat secara fisik, secara emosional. Jadi bahasanya itu di permukaan.
cuman masalah urusan remeh-temeh, tapi nggak pernah sampai heart to heart, dari hati ke hati, membicarakan perasaan dan pikiran masing-masing dan persoalan yang ada. Yang dibicarakan mungkin cuman masalah anak nanti sore siapa yang nganterin, besok anak sekolah siapa yang nganterin, anak butuh ini siapa yang begini, cuman masalah permukaan. Saya berdoa hari ini semua konflik diselesaikan. Amin. Yang kedua saudara. Yang kedua, mintalah hikmat dari Tuhan. Alkitab berkata begini, Yakobus 1 ayat 5. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ada satu hal yang Tuhan gak akan tolak. Bahkan ketika dia memberi itu gak memberikan dengan pelit, juga gak akan membangkit-bangkit seolah-olah kayak dia itu gak rela memberikannya. Pernah Anda minta sesuatu sama orang itu memberikannya tapi gak rela. Jadi diungkit-ungkit terus. Tuhan gak begitu. Ada satu hal yang Anda minta pasti Tuhan kasih adalah Anda minta hikmat. Pasti dijawab, diberikannya dengan murah hati kata Alkitab. Di dalam konflik Anda perlu berdoa. Kapan Tuhan aku bisa ketemu sama orangnya? Di waktu yang mana? Suami istri, jangan selesaikan konflik kalau suamimu itu belum kenyang. Susah, laki-laki kalau belum terisi perutnya diajak bicara itu otaknya berhenti. Betul atau betul? Saudara, ambil waktu, jangan keadaan sama-sama lagi capek. Istri lagi capek tentang rumah tangga, urusan rumah tangga, apalagi ngurusin anak. Hari ini anak mungkin lagi dalam tanda kutip melakukan sesuatu yang kurang ajar sama mamanya. Suami juga di kerjaan juga habis diomelin bosnya. Ya badan capek, sama-sama capek, lalu Anda bicara. Secara emosi sudah penuh, tubuh lelah. Biasanya tambah bertengkar, tambah meledak. Mintalah, rencanakan jadwal, jangan ditunda kapan. Anda harus tentukan jadwal, minta sama Tuhan hikmat kapan waktu yang terbaik untuk Anda bisa bicara. Karena itu gak mudah. Suami-suami tahu kalau istri sudah ngomong, sayangku aku mau bicara. Aku mau ngomong, nah itu berarti ini sesuatu yang gak mudah. Di mana Anda harus mengatakannya? Kapan waktu yang tepat untuk Anda bicara? Minta pertolongan dengan Tuhan. Bahkan Anda perlu minta, Tuhan kata-kata apa? Minta, berikan aku hikmat untuk aku bisa menjelaskan. Menjelaskan atau nanti pilihan kata-katanya itu bagaimana untuk aku bisa ajak bicara pasanganku atau orang yang aku ajak. Minta hikmat dari Tuhan. Tuhan pasti tolong. Yang ketiga, saudara, akui kesalahan saudara. Katakan akui. Jadi kalau Anda ingin menyelesaikan konflik, kalau Anda ingin memulihkan hubungan yang rusak, jangan pernah datang dengan menyalahkan atau membawa kesalahan orang. Jangan pernah memulainya dengan Anda menjelaskan bagaimana Anda terluka atau tersakiti. Jangan membawa dengan tuduhan-tuduhan. Apa yang menjadi kesalahan pihak seberang sehingga menyebabkan konflik ini terjadi. Saudara perlu mengakui saham saudara di dalam konflik. Konflik suami istri pastilah enggak semuanya murni 100% kesalahan istri, pasti juga suami punya saham. Ya, akui di mana Anda salah paham. Misal pasangan saudara atau orang lain itu 99,99999% itu yang salah.
Tetap Anda datang itu, tetap akui bagian mana di mana Anda itu mungkin merasa Anda salah paham. Akui mungkin Anda kurang peka. Akui mungkin Anda bagian mana di mana Anda itu ikut bersumbangsi di dalam konflik tersebut. Itu akan membuka pintu kepada penyelesaian. Dan kalau perlu, Anda minta maaf. Dari manakah sumber konflik, saudara? Ini sumber konflik itu dari sini. Yakobus 4 ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Berarti di dalam siapa? Di dalam kita. Kata hawa nafsumu itu di terjemahan yang lain diterjemahkan sebagai keinginan-keinginan egois yang terus berjuang dalam dirimu. Penyebab konflik pertama adalah egois, mementingkan diri sendiri. Kita menginginkan sesuatu yang kita ingini dan kita menginginkannya saat ini. Lalu ada orang lain juga menginginkan sesuatu yang dia ingini dan dia menginginkannya saat ini. Terjadilah konflik karena dua-duanya sama-sama fokus kepada keinginannya sendiri. Nah, makanya egoisme itu selalu berkata tentang pendapatku, pikiranku, perasaanku, sudut pandangku, kebutuhanku, ketakutanku, kemarahanku, semuanya tentang aku, tentang diriku. Kalau Anda mau menyelesaikan konflik, Anda harus letakkan egonya dulu. Anda perlu memulainya dengan mengakui bagian saudara. Bahkan kalau perlu, kalau bisa, mengakui di mana letak, di mana Anda itu mementingkan diri sendiri. Coba Anda tengok kanan kiri, ngomong gampang, melakukannya susah. Sungguhan, khotbah lebih gampang daripada melakukan. Di dalam pengalaman saya konflik sama orang, kita itu cenderung fokus sama kita punya perasaan, pikiran, dan pendapat kita. Itu adalah natur kita, sifat alami kita. Makanya saya mau ngomong itu lebih gampang daripada melakukan. Ketika saya mulai belajar untuk fokus bukan ke saya dan mengakui saham saya, biasanya saham saya di dalam kesalahan itu terbuka jalan menuju pemulihan hubungan. Yang setuju katakan amin. Saudara, kalau perlu Anda meminta maaf untuk apa yang Anda lakukan. Saya kasih tips ya untuk meminta maaf. Waktu Anda meminta maaf, fokusnya tidak boleh kamu, tapi selalu aku. Karena itu Anda mengakui bagian saham saudara di dalam konflik. Halo, amin. Jangan begini minta maaf. Sayangku, aku minta maaf ya, aku emosi tadi. Itu karena kamu tadi ngomongnya begini, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Ada 5 poin. Itu artinya Anda itu sedang memberikan tuduhan atau memberikan serangan, 5 poin serangan, jalan masuknya minta maaf. It doesn't work that way. Saya pernah ada orang minta maaf sama saya, karena dia diminta oleh seseorang dinasihati perlu membereskan sama Pastor Fuji. Ya, kalau kamu nggak beres nanti kamu di kerjaanmu nanti nggak beres juga, kamu akan terhalang apa. Akhirnya minta waktu lalu dia minta maaf. Minta maafnya modelnya begini, saya minta maaf ke Fuji atas semua kesalahan saya kalau saya ada salah. Yang pertama berarti dia nggak tahu dia salahnya di mana. Saya begitu karena saya mendengar orang ke Fuji begini loh. Saya jadi merasa kok saya jadi utang maaf sama kamu. Itu namanya merendahkan diri di atas Monas. Sulit, tidak bisa. Kalau Anda minta maaf, fokusnya itu kesalahan kita, titik. Jangan mengungkit kesalahan orang lain. Aku menyesal, aku melakukan tindakan ini, tapi itu nggak pernah terjadi kalau kamu nggak melakukan ini, tapi aku menyesal. Ya,
Ya coba kalau kamu melakukan ini, enggak begitu, enggak mungkin terjadi, tapi ya saya menyesal sih. Itu bukan menyesal, karena masih ada kamu. Tengok kanan kiri, saya tahu kamu enggak begitu. Enggak di sini kok, enggak di sini. Wih, ada yang dicubit pasangannya loh. Selesaikan di rumah, jangan di sini. Halo, amin. Apakah saya sempurna? Oh, saya juga melakukan kesalahan, saudara. Saya pernah konflik. Saya juga pernah konflik dengan pasangan. Dan dari sini saya tahu rumusnya. Ketika saya itu mulai fokus untuk menyalahkan, sulit untuk menuju penyelesaian konflik. Saudara. Yang ke berapa? Yang keempat. Oh sorry, ada yang kedua. Yang pertama egois, yang kedua Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan apa saudara? Yang kedua adalah kesombongan. Orang yang sombong itu sulit mengakui kesalahan. Karena kalau egois berkata semua tentang aku, pendapatku, perasaanku, ketakutanku, pola sudut pandangku, pikiranku, caraku, itu egois. Tapi kalau sombong, aku selalu benar, orang lain selalu salah. Nah, orang yang sombong gak bisa memahami sudut pandang orang. Kenapa? Karena sudut pandangnya lah yang paling benar. Orang yang sombong sulit untuk mengakui kesalahan. Kenapa? Karena aku gak pernah salah, orang lain yang salah. Orang yang sombong juga sulit untuk mengampuni orang. Kenapa? Karena aku gak pernah berdosa dan gak pernah yang namanya merasakan diampuni. Karena dia gak merasa pernah salah. Makanya dia juga kalau ada orang salah, dia juga sulit untuk mengampuni. Nah, dua sumber konflik ini, egois dengan sombong. Saya pernah jelaskan kenapa egois dan sombong ini berjalan beriringan. Karena orang yang sombong biasanya menunjukkan perilaku-perilaku yang egois. Sebaliknya juga sama, orang yang egois itu biasanya sombong. Dua ini berjalan bersamaan. Nah, kalau dua ini ada, sulit untuk menyelesaikan konflik. Saudara, akan sulit. Kenapa kita perlu mengakui kesalahan kita, saudara? Kita harus sadar bahwa Alkitab berkata, kalau ada orang mengaku bahwa dirinya gak berdosa, dia pendusta. Pasti ada kesalahan yang kita perlu akui. Kalaupun kita gak merasa salah, berarti bisa jadi ada blind spots dalam hidup kita. Blind spot itu adalah titik buta dalam hidup kita. Beberapa di antara Anda menyadari kekurangan dan kesalahan saudara. Nah, kekurangan dan kesalahan yang Anda sadari itu bukanlah blind spots. Karena Anda bisa melihatnya. Nah, kalau Anda nggak menyadari bahwa Anda punya kekurangan dan kesalahan, itu namanya blind spot. Jadi Anda merasa nggak ada sesuatu. Nah, disitulah letaknya kita perlu nasihat dari orang lain. Kita juga perlu dengarkan orang yang berkonflik dengan kita untuk menunjukkan bagian mana kita itu mungkin salah. Halo, amin. Mengakui bagian atau saham kita, mengakui kesalahan kita, itu penting. Sekarang kita masuk ke poin keempat. Coba kita baca Yakobus 1 ayat 19 dulu, sebelum saya bagikan poinnya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kalau kita itu lebih cepat mendengar dan lebih pelan untuk bicara,
maka hasilnya kita akan lebih pelan untuk marah. Kalau kita bisa lakukan dua hal ini, lebih cepat mendengar dan lebih lambat berkata-kata, maka satu hal ini akan otomatis terjadi. Kita juga akan lebih lambat untuk marah. Poin yang keempat adalah, tulis baik-baik, dengarkan perasaan sakit hati atau perspektif mereka. Kalau mau disingkat, kita harus belajar mendengarkan perasaan dan perspektif orang. Memahami perasaan dan perspektif orang. Bapak Ibu, di dalam setiap konflik itu pasti ada perasaan yang terluka. Jarang ada konflik itu hanya karena ide atau beda pikiran. Tapi kalau itu sudah terjadi konflik, itu biasanya ada orang-orang yang merasa tidak didengar, ada yang merasa diabaikan, ada yang merasa direndahkan. Pasti ada perasaan sakit hati atau perasaan terluka di balik setiap konflik. Nah, kalau Anda mau memulihkan hubungan, ketika Anda bicara untuk membereskan, saudara, Anda perlu lebih cepat mendengar. Saya percaya ada alasan kenapa Tuhan kasih dua telinga dan satu mulut. Karena kita itu diminta untuk mendengar lebih dulu. Di dalam pengalaman-pengalaman saya konflik, saudara, saya pernah gagal juga lebih cepat bicara daripada mendengar. Bahkan ketika pasangan kita berbicara, yang di otak kita bukan memahami atau menangkap pesan, tapi kita berusaha untuk apa, saudara? Membuat jawaban untuk menangkis serangan dari pihak lawan. Itu yang terjadi, saudara. Akhirnya tidak pernah ketemu. Makanya kita perlu rem dulu, coba pahami. Makanya saya mau memberikan tips, khususnya bagi pasangan suami istri. Ini bisa diterapkan dengan siapapun, rekan, sahabat, family, itu bisa, dengan orang tua. Coba lihat, kalau orang tua Anda marah, Anda pihak yang lebih muda, di balik kemarahan orang tua, mungkin ada orang tua juga kata-kata yang pedas. Coba dengarkan di balik perasaan, di balik kemarahan itu ada perasaan apa? Coba pahami, apakah orang tua merasa tidak dihormati, tidak dihargai? Nah, makanya untuk suami istri penting Anda itu melatih komunikasi jenis ini. Anda mengutarakan pikiran dan perasaan, khususnya di dalam konflik, dengan cara mengutarakannya, bukan dengan emosi, bukan dengan marah-marah, tapi utarakan. Contoh, saya pernah mengutarakan sama istri, kalau saya pernah, ya aku itu kok merasa kok kurang atau tidak dipercaya. Makanya ketika kamu menanyakan itu, aku kok merasa tidak dipercaya. Atau Anda suami, Anda merasa tidak dihargai ketika istri mengambil keputusan tanpa pertimbangan suami. Nah, kata merasa itu kalimat pasif. Aku merasa direndahkan, diabaikan. Aku merasa tidak diperhatikan, aku merasa tidak dihormati, tidak dicintai. Istri-istri Anda harus belajar mengungkapkan perasaan karena suamimu bukan ahli nujum. Karena istri kadang tiba-tiba diem. Lalu suami tanya, ada apa sayangku? Udah ngerasa ini ada yang salah ini. Pikir sendiri. Sulit loh saudara, kita ini pria-pria itu. Jadi kita itu harus tahu-tahu sendiri. Anda harus belajar, iya aku itu tadi terluka. Kenapa? Karena aku itu merasa tidak lagi diutamakan, aku merasa diduakan. Loh, aku gak punya wanita lain. Ternyata diduakan itu kamu selalu mengutamakan hobi. Ini loh, tenismu itu loh, bulu tangkismu itu loh.
Loh apa yang salah, kan ini untuk kesehatan. Makanya beberapa kali istrimu kalau Anda mau berangkat bulu tangkis, istrimu selalu minta dianterin ke supermarket. Kok nggak ada waktu lain pas Anda mau pergi untuk melakukan hobi Anda, selalu istri Anda minta. Ternyata dia itu merasa dinomor duakan. Kalau hari itu Anda antar istri dan membatalkan bulu tangkis dan antar istri belanja, besok saya yakin Anda mau bulu tangkis dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam, Anda akan dipersilakan. Karena apa? Kebutuhan istri sudah terpenuhi. Jadi masalahnya bukan di bulu tangkisnya, bukan di hobinya, bukan di kerjaannya. Bukan nongkrong sama temennya yang jadi masalah. Tapi istri Anda itu merasa dinomor duakan. Nah, istri untuk mempercepat kalau Anda mau lebih mudah, Anda perlu ajak bicara dan utarakan, aku merasa dinomor duakan. Saya tahu memang istri punya kepuasan sendiri kalau suami tahu sendiri, betul ya. Tapi kadang suami-suami itu kepalanya nggak nyampe ke sana. Saudara, Anda perlu mengatakan. Nah, kalau Anda bisa saling begitu, luar biasa saudara. Anda saving banyak waktu dan energi. Tapi kalau misalnya pasangan saudara ini bukan tipe yang bisa mengungkapkan perasaannya seperti itu. Tapi bentuknya itu marah-marah. Ya dan lain sebagainya, menuntut, demanding dan sebagainya, ngomel-ngomel dan sebagainya. Anda perlu bisa melihat di balik kemarahan itu, pahami perasaannya. Perasaan apa? Nah begitu Anda ajak bicara, kalau Anda bisa memahami perasaannya, mendengarkan perasaannya, Bapak Ibu, mereka akan merasa divalidasi. Makanya saya juga belajar ketika konflik, saya memvalidasi. Oh jadi kamu merasa begini, oh jadi kamu begini, oh ya aku paham. Itu membantu saya saudara untuk menyelesaikan konflik. Yang kedua, kalaupun itu bukan konflik saya dengan seseorang, tapi saya mendamaikan orang, ketika saya memahami perasaan mereka, biasanya selesainya cepat. Pernah ada 2 orang suami istri sudah dalam keadaan marah, datang karena ternyata untuk mengundurkan diri dari pelayanan. Saudara, yang satu worship leader, yang satu itu salah satu service production dari sebuah gereja lokal, bukan di sini, di luar kota. Dua-duanya marah karena apa? Ketika ada masalah di dalam, misalnya ada evaluasi, lalu mereka merasa disudutkan oleh pihak departemen lain, ya dan sebagainya. Jadi waduh marah dan sebagainya. Ketemu sama saya dengarkan, saya coba pakai prinsip ini, saya dengarkan dulu, saya pahami perasaannya dulu, lalu saya validasi perasaannya. Baru setelah itu saya ngomong, masa kamu gara-gara konflik begini, kamu menghilangkan kesempatanmu untuk mengabdi kepada Tuhan. Kamu jadi jemaat biasa yang gak lagi pelayanan. Yang pertama, pelayananmu itu kepercayaan dan anugerah. Kamu kasih uang 2M pun, kalau memang kamu gak ditunjuk, gak dikasih kepercayaan, gak bisa engkau melayani. Jadi kepercayaan itu mahal dan ini anugerah. Yang kedua, melayani itu kesempatan. Kesempatanmu mengabdi kepada Tuhan. Katakan amin. Saya tadi pagi sebelum berangkat di rumah, juga di mobil, saya berkali-kali saya berbahasa roh, saya ngomong gini, Tuhan bersyukur hari ini aku masih punya kesempatan khotbah 7 kali lagi. Terima kasih ya Tuhan, let's do it 7 kali itu bukan mudah, tapi aku bersyukur aku masih punya kesempatan. Terakhir saya itu pelayanannya dur saudara. Di Jakarta khotbah 7 kali, minggu depannya di Surabaya 7 kali, minggu depannya di Medan 6 kali, hari Seninnya hari libur, saya khotbah konferensi 3 sesi. Lalu pergi lagi kemarin ke Kucing, lalu sekarang ada di sini khotbah 7 kali lagi. Minggu depan kemana lagi? Bagi saya melayani itu kesempatan. Kalau saya bisa melayani, mengabdi secara teratur,
kepada Tuhan, it's a privilege. Saya ngomong gitu sama dia. Saya cuma ngomong, urungkan, masa gara-gara begini, kalau kamu masih dengarkan saya, urungkan. Nanti ambil waktu untuk pemberesan. Pulang dia ngomong gini, kok terima kasih, aku merasa dipahami. Aku merasa ngobrol sama Kofuji bisa dimengerti. Lalu mereka berdua batal mengundurkan diri, pemberesan, hari ini melayani. Jangan reaktif Bapak Ibu, katakan amin. Tapi apakah Pastor Puji gagal? Pernah. Di dalam pelayanan pernah gagal. Ya, ngomong sama orang gak memperhatikan perasaan dan sebagainya. Bapak Ibu, kita ini waktu terluka, Mazmur berkata, Daud berkata, ketika hatiku kesal, hatiku tertusuk-tusuk seperti hatiku tertusuk-tusuk, buah pinggangku tertusuk-tusuk itu hatiku, aku dungu dan tidak mengerti. Waktu Anda jengkel terluka, Anda pasti fokus ke perasaanmu, bukan perasaan orang lain. Makanya saya katakan di awal, bicara lebih gampang daripada melakukan. Waktu Anda jengkel sama orang, Anda pasti akan fokus ke perasaanmu, ke pikiranmu, ke sudut pandangmu, bukan sudut pandang orang lain. Tapi kalau Anda berhasil memahami orang lain dulu, Anda akan lebih sabar, lebih toleran, Anda akan masuk dalam penyelesaian. Amin. Telinga itu organ cinta. Ketika Anda memberikan telinga mendengar, orang akan merasa dikasihi. Yang kelima, saudara, Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia yang adalah kepala. Saudara perlu katakan kebenaran dengan bijaksana. Pernahkah Anda ketika menyelesaikan konflik, memulihkan hubungan, ketika Anda harus belak-belakan mengutarakan sesuatu persoalan yang ada, Anda mengatakan, mengkomunikasikannya dengan efektif, tapi orang terluka. Saudara, kebenaran itu membebaskan, tapi kalau Anda mengatakannya itu dengan kasar, membentak-bentak, menyakiti, merendahkan, maka yang seharusnya kebenaran itu membebaskan, tapi justru menambah luka. Makanya bukan hanya kebenaran yang penting, tapi bagaimana kita menyampaikan itu juga penting. Katakan amin. Amsal 12 ayat 18 berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Di dalam konflik, Anda perlu berdoa satu hal, jangan sampai keluar kata-kata terlanjur. Versi God's Words Translation dikatakan, careless words step like a sword. Careless itu sembrono. Perkataan yang sembrono itu menikam seperti pedang. Di dalam konflik, ketika Anda menyelesaikan hubungan, berdoalah supaya Anda tidak keluar kata-kata yang sembrono. Saudara, di dalam konfliknya Rusia dengan Amerika, yang satu komunis, yang satu kapitalis, antara tahun 50-an sampai tahun 80 sekian, ketika mereka perang dingin dan perang, mereka itu mencetuskan sebuah kesepakatan. Dan mereka sama-sama sepakat untuk apa, saudara? Seburuk apapun konflik, mereka berusaha untuk sepakat tidak mengeluarkan senjata pembunuh massal yang namanya bom atom atau nuklir. Karena kalau dua-duanya keluar itu, yang ada dua-duanya hancur. Jadi mereka itu bersepakat untuk jangan sampai seburuk apapun konflik, jangan sampai keluar senjata pembunuh massal ini. Karena itu akan menghancurkan bumi. Dua-duanya hancur, gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Dua-duanya hancur lebur. Dalam pernikahan itu juga sama. Kita ini mesti sepakat
Kata-kata apa yang tidak boleh muncul? Saudara, bahkan ada satu ayat berkata, Efesus 4 ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan baik untuk membangun di mana perlu supaya orang mendengarnya beroleh kasih karunia. Versi Good News Translation mengatakan, do not use harmful words. Perkataan yang harmful, berbahaya. Itu adalah perkataan senjata pembunuh massal. Kata-kata apa? Kata-kata ancaman. Kata-kata yang merendahkan. Kata-kata yang melukai pasangan. Kata-kata berupa label. Dasar kamu suami, label, ada labelnya. Suami, ada yang ngomong suami, kalau dalam bahasa Mandarin itu percuma. Atau suami nggak bisa apa-apa. Ya, kamu istri yang cerewet, suami lelet, macam-macam itu label. Lalu ancaman, khususnya pasangan suami istri. Ya udah kalau gitu kita pisah sekarang. Hati-hati dengan kata-kata cerai, pisah. Kamu itu persis sama mamamu. Nah memang anaknya kok. Hati-hati, karena apa? Itu bukan hanya melukai, tapi itu mempermalukan, merendahkan, dan semua keluarga dibawa-bawa. Nah itu senjata pembunuh massal, pemusnah massal. Nggak boleh keluar, jadi kita harus sepakat. Nggak boleh gunakan kalimat-kalimat tertentu. Rusia sama Amerika aja tahu. Dalam hubungan kita harus tahu senjata mana, kata-kata apa yang nggak boleh dipakai. Amin saudara. Pastor Fuji tolong doakan rumah saya ada setan. Ternyata sampai di rumahnya, ini Pak suami saya kayak setan Pak. Suami kayak setan, apa itu nggak boleh sudah, nggak boleh. Katakan amin. Nggak mungkin pasanganmu berubah, nggak mungkin ada pemulihan hubungan kalau kita nggak jaga lidah kita. Yang keenam, perbaiki masalahnya, bukan saling menyalahkan. Miss-nya di mana? Berhenti menyalahkan. Saudara, saya rasa ini poin yang waktu saya sudah hampir habis, poin terakhir. Fokus pada rekonsiliasi, bukan apa saudara? Resolusi. Maksudnya bagaimana? Rekonsiliasi dan resolusi itu bicara, itu dua hal yang berbeda. Rekonsiliasi itu bicara tentang memulihkan hubungan yang rusak, membereskannya, dengan kata lain berdamai, saling meminta maaf, sehingga tidak ada lagi sakit hati di antara kita. Itu namanya rekonsiliasi. Tapi kalau resolusi, Anda baru berdamai kalau sebuah problem yang Anda harapkan selesai, baru Anda damai. Contoh, dalam hubungan suami istri, ada orang itu bertengkar hanya gara-gara masalah handuk. Entah suami atau istri, selalu kalau pakai handuk nggak bisa dikembalikan ke tempatnya. Dilempar di kasur, dilempar di mana dan sebagainya. Ada suami yang begitu, ada pula kebalikannya, istri yang begitu. Lalu Anda bertengkar terus. Lalu Anda konflik gara-gara itu berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan Anda hubungannya rusak gara-gara itu, gara-gara handuk. Dan yang ada di benak Anda adalah, suamiku, istriku harus berubah dulu, harus bisa taruh handuk di tempat yang benar, baru kita damai. Jadi masalah harus beres dulu, baru kita damai. Itu cari resolusi namanya. Ada yang mencet odol dari tengah sama dari bawah, itu jadi masalah. Ketika Anda fokus sama hubungan dulu, memulihkan hubungan, pasangan kita akan merasa bahwa aku lebih berharga daripada persoalan itu. Dan ketika hubungan Anda pulih,
Anda bisa bereskan, saling meminta maaf, dan Anda itu tetap menjadi orang yang menyenangkan dalam tanda kutip walaupun Anda tidak setuju dengan seseorang. Hubungan Anda tetap baik walaupun Anda nggak setuju sama orang. Ada orang itu perlu setuju dulu baru kita damai. Nah, dengan jalan demikian, beberapa di antara saudara perlu untuk drop beberapa permintaan. Misalnya permintaan tadi, suaminya harus bisa naruh handuk di tempat yang pas. Istrinya bisa mecet odol dari bawah. Drop itu dulu, pulihkan hubungan, saling memaafkan, tidak ada sakit hati di antara kita, walaupun mungkin pasangan belum berubah. Halo, amin. Tapi ini nggak berlaku kalau masalah dosa. Maksudnya apa? Anda selingkuh, harus berhenti dulu. Halo, amin. Nah, kalau demikian saudara, Anda akan mengalami hubungan itu pulih. Percuma Anda memenangkan sebuah argumen, tapi Anda kehilangan hubungan. Percuma Anda itu dari pihak yang menang, tapi pihak yang satu itu terluka lalu hubungan gak beres. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.